wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya Evi Silvi Aulina dengan NIM 2214101008. Saya Nasional Oktaviani dengan NIM 22141018. Saya Musliha dengan NIM 2214-10128. Saya Nala Musputasari dengan NIM 2214101006. Di sini kami akan menjelaskan mengenai AK2DA. Definisi AK2DA menurut DSN MUI, AK2DA adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Sedangkan definisi AK2DA menurut KHS adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan penerima titipan yang sudah dipercaya dan terpercaya. Rukun AK2DA. Rukun AK2DA terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada penitip, mudi atau muadi. Yang kedua, ada penerima titipan, yaitu muda atau mustaudah. Yang ketiga, ada objek akad, yaitu barang yang dititipkan. Yang keempat, ada sigoh, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya ada jenis-jenis wadiah. Jenis-jenis wadiah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada wadiah yad amanah. Apa sih wadiah yad amanah itu? Wadiah yad amanah adalah jenis penitipan di mana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Yang kedua, ada wadiah yad damanah, yaitu akad penitipan, di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga menanggung kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Selanjutnya, penyimpangan praktik wadiah yad amanah menjadi wadiah yad damanah. Yang pertama, orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Yang kedua, mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. Yang ketiga, menitipkan barang titipan kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan barang titipan. Yang kelima, bepergian dengan membawa barang titipan. Yang keenam, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lala Puspitasari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasyo mengenai penyimpangan praktik wadiah, yaitu 7. Terdapat mencampurkan barang titipan dengan barang lain yang sulit dipisahkan. 8. Ada mengingkari barang titipan. Dan 9. Ada mengembalikan barang titipan tanpa seizin muaddi. Lanjut kepada regulasi pemerintah terkait wadiah, yaitu 1. Fatwa DSN MUI nomor 36/DSN MUI /5/2022 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia. Kedua, yaitu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2/DSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa tabungan wadiah pertama harus bersifat simpanan, kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan sepakatan, ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Next, yaitu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad wadiah, yaitu ada 1. Bank Syariah. Di dalamnya terdapat Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan BTN Syariah. Kedua, ada BMT atau kepanjangannya itu Baitul Mal wa Tamwil. Di dalamnya ada BMT Amanah Ummah dan BMT Artabina serta BMT Gemilang. Permisi Mbak,
Iya Mbak, ada yang bisa kami bantu? Saya membuka tabungan. Kira-kira fasilitas apa saja ya Mbak yang bisa saya dapatkan? Jadi untuk fasilitasnya Mbak akan mendapatkan kayak keamanan dana, dan dana Mbak itu akan terjamin keamanannya. Dan juga sesuai dengan syariat Islam, kami tidak memakai sistem bunga Mbak. Dan sekarang dengan saking berkembangnya zaman gitu ya Mbak, kami menerapkan kayak ada mobile bankingnya, yaitu BSI Mobile Mbak. Mungkin itu saja sih Mbak. Mbak kan mau nabung ya Mbak. Nah kami itu ada dua akad Mbak, ada akad wadiah sama akad mudharabah. Itu bedanya apa ya Mbak? Akad wadiah itu jadi Mbak itu menitipkan dana kepada bank, dan dana itu akan dijaga oleh bank, jadi hanya berupa titipan saja Mbak. Nah sedangkan akad mudharabah itu jadi Mbak yang menitipkan dana kepada bank dan bank akan mengelolanya. Nah dana yang akan dikelola oleh bank itu akan dibagi dua Mbak hasilnya. Oh, seperti itu. Saya mau pakai akad wadiah aja Mbak. Oh iya boleh Mbak. Untuk persyaratannya mungkin KTP, NPWP jika ada, terus sama pembukaan tabungan Mbak. Jadi ada uang di awal gitu 100.000. Sama Mbak bisa isi formulirnya. Silahkan Mbak. Saya isi dulu ya Mbak. Iya Mbak. Ini Mbak sudah selesai. Oh iya baik Mbak, akan saya data dulu ya Mbak. Iya. Ini Mbak untuk buku tabungan sama ATM-nya. Di situ ada saldonya ya Mbak, saldonya 50.000. Nah, untuk 50.000-nya lagi ditahan Mbak oleh pihak bank. Jadi Mbak bisa menggunakan saldo itu sampai 0 rupiah ya Mbak. Mungkin Mbak mau daftar mobile bankingnya nggak Mbak? Oh, boleh. Iya, sekarang silakan download dulu Mbak BSI Mobile di Play Store. Sebentar ya Mbak. Iya. Ini sudah Mbak. Baik, bisa saya bantu. Masukkan email sama kata sandinya Mbak. Ini sudah. Oke. Ini scan KTP-nya dulu ya Mbak. Scan KTP, lalu lanjut, terus scan wajah. Sekian aja. Iya. Sudah Mbak. Baik. Oke Mbak, ini sudah terdaftar ya Mbak. Jadi Mbak bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Sudah selesai. Iya Mbak. Oh ya udah. Makasih ya Mbak. Iya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next time. Dah.